Ada udang di balik bakwan, petisi pengembalian WFH atau work from home. Petisi untuk mengembalikan metode kerja menjadi work from home atau WFH viral di media sosial. Petisi tersebut dilatar belakangi kondisi jalanan yang lebih macet, polusi bertambah, dan membuat karyawan tidak produktif ketika harus berjibaku menuju ke tempat kerja. Hingga berita ini ditulis, petisi sudah ditandatangani sebanyak 25.542 orang dan terus bertambah. Beberapa warganet pun juga setuju meminta WFH dikembalikan. Petisi tersebut diunggah di change.org sejak 2 bulan yang lalu. Saat ini, sebagian besar perusahaan sudah mulai kembali menerapkan work from office atau WFO. Belum lagi kalau hujan, bisa-bisa saya terjebak kemacetan lama sekali, 1 jam bahkan menggunakan sepeda motor. Begitu kata Riwati. Selain waktu dan jarak, dia juga menyebut aturan WFO belum bisa menjamin membuat pekerja menjadi lebih produktif. Lamanya waktu dan energi yang dihabiskan di perjalanan membuat pekerja menjadi lebih lelah. Nantinya, inilah yang akan berdampak pada performa kerja. Lamanya perjalanan membuat saya menjadi lebih lelah dan hasil pekerjaan tidak sebagus ketika saya bekerja di rumah. Di rumah saya merasa lebih percaya diri, lebih aman dan merasa lebih nyaman. Oleh karena itu, saya ingin meminta agar aturan wajib WFO 100% dikaji kembali. Begitu kata Riwati. Beberapa negara sudah menerapkan WFH seperti Belanda. Riwati yakin Indonesia juga bisa menerapkan hal yang serupa. Saya yakin dengan adanya aturan ini dari pemerintah, kantor-kantor akan dapat lebih fleksibel sehingga pekerja-pekerja pun menjadi lebih nyaman. WFO sudah sangat old school, waktu lebih banyak habis di jalan. Ditambah lagi cuaca yang tidak menentu, berpengaruh juga terhadap kesehatan. Begitu kata Donovan Kaisar. Ada juga yang berkomentar jadwal WFH dan WFO harus seimbang. Selang-seling aja WFH dan WFO-nya supaya tercipta work-life balance. Misalnya, dalam sepekan adalah WFH, lanjut sepekan berikutnya WFO, dan begitulah seterusnya. Begitu ujar netizen bernama Desta CP. Alasan-alasan lain yang diutarakan oleh para pekerja yang setuju dengan petisi ini antara lain, sebagai software engineer yang kerjanya minim sekali interaksi dengan stakeholders dan lebih banyak urusan dengan mesin yang bisa dikerjakan secara remote, saya rasa tidak ada faedahnya keharusan ngantor ini, justru malah menghambat produktivitas kami. Mendukung lingkungan menjadi jauh lebih baik dengan mengurangi polusi yang tercipta akibat polusi pekerja yang menggunakan kendaraan pribadi. WFH membantu mengurangi kemacetan. Bukankah kemacetan merupakan salah satu penyebab stres pada masyarakat kota? Kalau semua bisa dikerjakan via anywhere, kenapa harus ngantor? Yang ada kurang produktif dan nambah waktu gibah aja. Tua di jalan. Harusnya bisa dipakai buat kerja malah kena macet atau tua nungguin kereta yang biasanya udah penuh melulu. WFH membuat saya lebih produktif. Pekerjaan saya bisa dilakukan di mana saja. Apalagi saat ini sedang hamil tua, saya sangat terbantu dengan adanya WFH dan terlalu berisiko jika harus WFO karena posisi kantor di luar kota dan tidak ada keluarga atau sanak saudara yang bisa diminta pertolongan saat kondisi urgent. Mohon dipertimbangkan kembali peraturan WFO 100%. Saya merasakan sendiri WFH selama hampir 2 tahun dan tetap produktif. Saya bisa nabung untuk masa depan dan banyak waktu yang lebih bermanfaat dibandingkan macet-macetan di jalan. WFO tidak produktif dan lebih pada pemborosan energi berupa air, listrik, kebersihan, dan lain-lain, termasuk menambah tingkat kemacetan. WFH jauh lebih efisien karena yang dituntut hasil kerja bukan kehadiran. Full WFH atau hybrid membantu mengurangi kemacetan di DKI Jakarta. Full WFO pun tidak menjamin efektivitas dari suatu pekerjaan. Kalau subuh-subuh mendadak ada tulisan super duper urgent banget yang harus dikerjakan, karena takut dipotong tukin, maka terpaksa saya pending dulu kerjaan itu karena harus bergegas ke kantor untuk ngabsen di kantor sebelum jam 7 pagi. Rumah saya di Bogor, kantor saya di Jakarta. Barulah sesampainya di kantor saya kerjakan dan ternyata sudah terlambat untuk dikerjakan. Sungguh sia-sia jadinya.
Padahal kerjaan yang terpenting adalah output. Kalau subuh itu saya kerjakan di rumah atau di mana saja setelah sholat subuh, maka kerjaan akan selamat, tapi tukin saya tidak selamat alias dipotong karena telat masuk kantor. Wahai Bapak Ibu yang berkuasa menetapkan kebijakan WFO, hanya ingin mengingatkan keputusan Bapak Ibu ini diminta pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Mungkin alasannya sama dengan yang lain kebanyakan, karena saat ini Jakarta sudah normal dan kemacetan sudah parah sehingga polusi di mana-mana. Dengan adanya WFH, kita bisa menggunakan waktu berangkat dan pulang kita untuk bekerja lebih awal dan selesai lebih lama. Untuk WFH, bisa diterapkan misalnya 4 hari dan 1 hari WFO, agar lebih efektif waktunya juga. Dan ini bisa diterapkan di kantor-kantor yang fungsi kerjaannya tidak bertatap muka secara langsung. Setidaknya, jika sebagian kantor yang pekerjaannya bisa dilakukan dengan WFH, mungkin bisa mengurangi kemacetan. Menurut Rikawati Sidabutar yang membuat petisi, kembali bekerja di kantor sudah 2 tahun di rumah malah membuatnya semakin stres. Sebab jarak tempuh antara kantor dan rumah terbilang jauh. Misalnya, dia yang menempuh 20 km ke kantor dan total jarak pulang pergi menjadi 40 km. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengungkapkan, generasi muda saat ini lebih menyukai pekerjaan yang bisa dilakukan dari jarak jauh. Bahkan mereka sampai membuat petisi untuk melanjutkan kembali sistem kerja dari rumah atau work from home. Saya kira pengalaman pandemi COVID-19 menjadi habit baru bagi mereka dan mereka membuat petisi untuk kembali memberlakukan WFH. Begitu kata Ida dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkomimda 2023 di Sentul International Convention Center atau SICC Bogor, Jawa Barat pada hari Selasa 17 Januari 2023. Mereka yang dimaksud Ida merupakan pekerja dari generasi Y dan Z. Sebagai informasi, generasi Y merupakan orang yang terlahir tahun 1981 hingga 1996 atau tahun ini berusia 27 tahun sampai 41 tahun. Sedangkan generasi Z adalah mereka yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012 atau mereka yang berusia 11 hingga 25 tahun di 2023 ini. Dua generasi yang pernah mengalami masa kerja dari rumah atau jarak jauh saat pandemi merasa nyaman dengan gaya hidup baru ini. Yang harus kita lihat adalah mereka ingin berada dalam remote working. Begitu kata Ida. Apalagi budaya kerja baru ini merupakan bagian dari bonus demografi yang terjadi di Indonesia. Mengingat generasi Y dan Z yang mendominasi angkatan kerja sekarang. Selain itu, generasi ini sudah mulai mengkombinasikan antara pekerjaan dengan hobi. Artinya, mereka suka bekerja di bidang yang hanya memang mereka sangat senangi. Kondisi tersebut menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam menyerap angkatan kerja. Sebab 2,72% dari 8,2 juta orang yang menganggur saat ini memiliki hambatan struktural. Dia mengatakan mereka ini susah untuk diarahkan menjadi pengusaha baru. Artinya mereka tidak mau menjadi wirausahawan atau hanya ingin menjadi pekerja saja. Dikutip dari video short YouTube Gerald Vincent, sebenarnya dari sudut pandang hukum, tanda tangan petisi WFH ini tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali. Petisi hanyalah sebagai bahan aduan atau request untuk memperbaiki keadaan, semacam demo. Namun bedanya demo ini tidak akan terjadi kerusuhan karena diekspresikan secara online. Sebagian netizen yang kontra dengan petisi ini berpendapat bahwa petisi ini hanyalah akal-akalan belaka para penanda tangan karena sudah terbiasa santai dan nyaman tidur-tiduran di rumah dengan sedikit effort untuk melaksanakan pekerjaan. Effort di sini artinya tidak ada ongkos yang harus dikeluarkan, tidak perlu bangun subuh-subuh untuk berangkat kerja, dan tidak perlu capek bermacet-macet ria, berdesak-desakan di KRL atau ngantri di busway yang mengular. Lah terus gimana dengan yang kerja di pabrik? Emang bisa di rumah? Enak di elu, nggak enak sama orang lain. Sistem keadilannya di mana? Begitu salah satu netizen yang kontra. Namun sebagian netizen lain yang pro dengan petisi ini mengatakan bahwa yang berpendapat negatif kemungkinan besar adalah pekerja yang hanya iri karena pekerjaan mereka tidak bisa dijadikan WFH, sehingga menjadi kesal sendiri dengan adanya petisi WFH ini. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?